Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushul fi Tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan insyaallah ini mungkin pertemuan terakhir kita akan selesaikan. Baca. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala al-idharu fi mawqi' al-idmari. Al-uslu an yu'ta fi makan ad-dhamiri bil-dhamiri li'annahu abyan lil ma'na wa أختصار للفظ ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن اسم كلمة المذكورة قبله وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. طيب perhatikan. Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-idhhar fi mawqi'il idmar. Al-idhhar itu didatangkannya isim zahir pada tempat yang mestinya di situ adalah isim dhamir. Al-idhhar fi mawqi'il idmar adalah didatangkannya isim zahir, isim dhamir, isim zahir pada tempat yang mestinya di situ adalah dhamir. Nah, sebagaimana yang antum ketahui tentang dhamir ini, kita sudah bilang kemarin, dia sesuatu yang menggantikan. Ya, paham ini? Misalnya dia ana, siapa ana? Paham ini? Ana saya, betul artinya. Siapa itu saya? Muhammad kah? Zaid kah? Khalid kah? Anta. Anta kamu, laki-laki satu. Tapi siapa anta? Muhammad kah? Zaid kah? Khalid? Dan seterusnya. Huwa. Huwa dia, satu laki-laki. Siapa dia? Taib. Nah, ini asalnya dhamir. Tapi di sini yang beliau bahas adalah tempat dhamir ini, taib, dipasang di situ isim zahir. Yang maksudnya dhamir malah dipasang isim zahir di situ. Ini yang beliau bahas. Al-aslu kata Syekh ayyu'ta fi makanil dhamiri bil dhamir. Asalnya pada tempat dhamir, tempat yang mestinya di situ adalah dhamir, itu didatangkan dhamir di situ. Ayyu'ta fi makanil dhamir bil dhamir. Tempat yang asalnya di situ dhamir yang menempati, ya kita datangkan dhamir, itu asal. Kenapa? Li'annahu abyanu lil ma'na wa akhsaru lil lafzi. Karena didatangkannya dhamir pada tempat dhamir ini lebih jelas bagi makna dan lebih ringkas bagi lafaz. Karena bayangkannya seperti saya bilang dua hari yang lalu, kalau misalnya isim zahirnya 10, Muhammad wa Zaidun wa 10. Ya. Kalimat pertama kita pakai isim zahir. Kalimat kedua mau datangkan lagi isim zahirnya, 10 lagi kita mau sebut. Paling kita cukup bilang hum tullabun judulun misalnya. Ya, min shopping. Contoh. Ya. Kita mau sebut lagi. Nah, ini namanya didatangkannya dhamir pada tempat dhamir. Ini asalnya. Paham ini? Dhamir kasih dhamir. Karena ini lebih jelas bagi makna dan lebih ringkas. Bayangkan kalau antum mau sebut lagi isim zahirnya, panjang tak? Panjang sekali. Panjang sekali. Walihada naba ad-dhamiru biqaulihi ta'ala 'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima an 20 kalimatan al-madhkurati qablahu. Antum bisa buka Al-Qur'an, ada Al-Qur'an di dekat antum situ. Oleh karena itu kata Syekh, ad-dhamir naba menggantikan. Paham ini? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman an 20 kalimatan. Dhamir ini menggantikan 20 kata yang al-madhkurati qablahu, yang disebutkan sebelumnya. Apa sebelumnya itu? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya. Ya, itu 10 golongan, 10 golongan manusia. Paham ini? Laki-laki 10, perempuan 10. 10 tambah 10 berapa? 20.
termasuk was-shaimina was-shaimat. Paham ini? Itu 10. Muslim laki-laki perempuan 2, mukmin laki-laki perempuan dan seterusnya sampai akhir. A'addallahu lahum, Allah sebutkan di akhir ayat, ini panjang ayatnya, Allah sebutkan dhamir. Allah telah mempersiapkan untuk mereka. Hum kembali ke mana? Ke 20 orang, 20 golongan manusia sebelumnya. Muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, berpuasa laki-laki, perempuan, wanita. Paham ini? Paham ya? Itu asalnya. Dhamir pada tempat dhamir datangkan dhamir. Bisa ya? Jadi dhamir menggantikan 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Itu kata yang berpasangan, mudzakkar muannas, laki-laki perempuan. Wa rubbama yu'ta makana dhamir bil ismi dhahir. Dan kadang, ini yang mau dibahas. Kadang didatangkan ya atau yu'ta makana dhamir, didatangkan tempat yang mestinya situ adalah dhamir, yang didatangkan malah bil ismi dhahir, isim dhahir yang kita simpan di situ. Wa huwa ma yusamma al-idhar fi mawdhi'il idmar. Inilah yang disebutkan dalam pembahasan, yaitu idhar fi mawdhi'il idmar. Apa artinya al-idhar fi mawdhi'il idmar? Didatangkannya isim dhahir pada tempat dhamir. Sudah, titik. Apa faedahnya? Lanjut. Walahu fawaidu katsiratun tadharu bihasabi siyaqi minha. Faidatul ula al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi al-ismu dhahiru. Athani faidatul thani bayanu illatil hukmi. Faidatul thalithatu umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadihi al-ismu dhahiru. Terus. Mithalu dzalik qauluhu ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Wa lam yaqul fa inna allaha aduwwun lahu. Ini kan mestinya enggak usah disebut lagi. Ya, paham ini? Fa inna allaha aduwwun lahum. Mestinya begitu. Kan sudah disebutkan apa? Isim dhahir aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Jadi aduwan sudah disebutkan dalam bentuk zahir. Berarti mestinya setelahnya itu sudah dalam bentuk dhamir. Jadi Allah walam yaqul fa inna Allah aduwwul lahu, ay man kana aduwan lillah dan seterusnya. Bisa paham ini? Itu kan mestinya sudah tempat dhamir. Kenapa bukan dhamir disimpan? Ayo, ada faedahnya. Malah Allah bilang aduwwun lil kafir, bukan lahu. Apa faedahnya? Fa'afada hadzal idharu al-ula al-hukmu bil kufri. Ala man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Kenapa? Karena Allah bilang aduwwul lil kafirin. Itu saja. Hukum bagi yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, ini berarti kafir. Paham ini? Al-hukmu bil kufr. Kenapa? Allah bilang aduwwun lil kafirin, bukan aduwwun lahu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, asani inna allaha aduwwun lahum bi kufrihim. Ya, apa sebabnya? Kenapa Allah memusuhi mereka? Karena bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Diambil dari izhar tadi. Isim dhahir al-kafirin. Terus. Asalifah anna kulli kafirin anna kulla kafirin qallahu aduwwun lahu. Ini keumuman hukum. Semua orang kafir. Lil kafirin Allah tidak sebutkan tak? Kafir karena apa? Dalam bentuk apa? Berarti apa? Semua orang kafir adalah Allah adalah musuh untuknya. Bisa paham ini? Baik. Saya baca dulu. Sabar. Walahu fawaidu katsiratun, dan izhar fi mawdhi'il idmar ini memiliki faedah yang sangat banyak. Tadhharu bihasabi siyaqi. Yang mana faedah-faedah ini akan nampak sesuai dengan konteks kalimat. Minha di antaranya satu, al-awwal atau al-ula, al-faedatul ula, al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadhihi al-ismu adh-dhahir. Hukum ya, pertama yang kita bisa ambil dari faedah al-idhar fi mawdhi'il idmar, itu kita bisa menghukumi ala marji'i, kepada tempat kembalinya dhamir. Yang mestinya situ dhamir kan didatangkan isim dhahir. Tapi anggaplah dia dhamir kan ada tempat kembalinya. Kita hukumi al-marji'nya, tempat kembalinya bima yaqtadhihi al-ismu dhahir. Dengan apa yang diharuskan oleh isim dhahir. Seperti sini, ya, man kana aduwwan lillah dan seterusnya. Di sini kan mestinya fa innallaha aduwwun lahu.
Lahu hu dhamir diganti dengan al-kafirin. Kita bilang marji'nya ini huwa, yaitu man kana aduwwan lillah, ini kita hukumi sesuai dengan apa yang diharuskan oleh isim zahir. Allah taruh apa situ di isim zahirnya? Al-kafirin. Berarti apa? Hal hukmu bil kufri. Bagi semua yang memusuhi Allah, Rasulnya dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, bayanu illatil hukm. Penjelasan tentang sebab dari penetapan hukum tadi. Penetapan hukum kafir bagi semua. Paham ini? Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Kenapa Allah memusuhi mereka? Karena kekufuran. Diambil dari mana? Lil kafirin. Isim zahir yang menggantikan huwa. Yang ketiga, umumul hukmi likulli muttasifin bima yaktadhihi al-ismu zahir. Yang ketiga, faedah yang kita ambil adalah keumuman hukum untuk semua yang bersifat dengan apa yang diharuskan oleh isim zahir. Apa isim zahirnya? Lil kafirin. Al-kafirin berarti apa? Semua orang kafir adalah Allah adalah musuh untuk diri. Ya, karena Allah bilang fa innallaha aduwwun lil kafirin. Itu semua orang yang bersifat dengan kekafiran, bagaimanapun bentuknya, maka Allah musuh bagi. Ini dari penetapan adanya isim zahir yang disimpan di tempatnya lahu huwa. Bukan lahu Allah bilang, tapi paham ini? Allah kasih al-kafir. Ustaz, kenapa harus dirinci begini? Karena kalau antum cuma bilang lahu, maka faedahnya paling satu saja, dalam arti apa? Kita cuma menetapkan fa innallaha aduwwun lahu, Allah musuh bagi orang-orang yang memusuhi Allah, Rasul. Itu saja yang kita bisa ambil. Tapi dengan adanya lil kafirin, ini bisa minimal 3 faedah kita ambil. Yang pertama, hukum kepada marji'nya dengan apa yang diharuskan oleh isim zahir. Yang kedua, sebab, penjelasan sebab hukum. Yang ketiga, keumuman hukum untuk semua yang diharuskan oleh isim zahir. Bisa paham ya? Coba miantum misalnya di akhir ayat dikatakan fa innallaha aduwwun lahu. Sudah berarti hukumnya satu saja, faedahnya itu Allah musuh bagi mereka yang memusuhi Allah, Rasulnya, Jibril dan Mikail. Tapi dengan disebutkan lil kafirin izhar fi mawdhi'il idmar, kita bisa petik faedah seperti ini. Ya, misal dzalika contohnya qaulu ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ini syaitnya lil kafirin. Wa lam yaqul fa innallaha aduwwul lahu. Allah tidak bilang fa innallaha aduwwul lahu, karena ini aduwwun lahu itu sudah mawdhi'il idmar, mestinya sudah tempat dhamir. Pasnya di situ dhamir, kan begitu? Karena sudah disebutkan isim zahir sebelumnya, berarti dhamir yang menggantikan. Tapi Allah tidak datangkan dhamir. Ini sudah tempat dhamir, tapi Allah tidak datangkan dhamir. Tapi Allah datangkan apa? Al-kafirin, yang merupakan isim zahir. Maka kata Syekh, fa'afada hadzal idharu, maka didatangkannya isim zahir ini, izhar ini didatangkannya isim zahir ini memberi faedah satu, al-hukmu bil kufri. Amin. Hukum kekafiran ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail. Itu bagi semua orang yang musuh bagi Allah, Rasulnya, malaikatnya, Jibril dan Mikail. Ini al-hukmu ala marji'i. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Asalnya kan lahu, ya, mestinya aduwwun lahu. Hu kembali ke mana? Man kan? Man kana aduwwan lillah. Ini kan marji', man kana aduwwan lillah. Paham ini? Tayyib, kita hukumi marji'nya man kana aduwwan lillah dengan sesuatu yang diharuskan isim zahir, itu apa? Kekafiran. Berarti kufur semua itu mereka. Ini satu. Yang kedua, penjelasan tentang illah, sebab dari hukum tersebut. Yang kedua, innallaha aduwwun lahum. Kenapa Allah memusuhi mereka? Paham ini? Kenapa Allah memusuhi mereka? Bi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Kenapa diambil kekufuran, Ustaz? Karena al-kafir. Salah, kembali ke lafaz al-kafir, isim zahir tersebut. Yang ketiga itu salah cetak, ya, bukan nomor 4 itu, nomor 3. Yang ketiga adalah anna kulla kafirin fallahu aduwwun lahu. Semua orang kafir itu adalah Allah musuh bagi dirinya. Ini namanya umumul hukmi likulli muttasifin bima yaqtadhihi al-ismu zahir. Keumuman hukum yang pertama tadi, amin, bagi semua ya apa yang diharuskan oleh isim zahir. Baik.
Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أجر المصلحين. Itu kan asalnya apa? Inna la nudhi'u ajarahum kan? Paham ini? Tuh. Bisa paham ya? Itu maudhi'ul idmar namanya. Paham ini? Inna la nudhi'u ajarahum. Itu mestinya. Ya, itu tempat dhamir asalnya. Taib, walam yakul ana nudhi'u ajrahum. An inna itu salah cetak itu. Kenapa jadi anna? Inna. Kasih turun ke bawah itu hamzah. Allah tidak bilang inna la nudhi'u ajrahu. Begitu. Ganti di bawah kasrah. Walam yakul inna la nudhi'u ajrahum. Nah. Jadi ajarahum itu maudhi'ul idmar. Sekarang ayatnya apa? Ajarul muslihin. Allah datangkan al-muslihin isim zahir pada tempat dhamir. Bisa paham ya? Faedahnya satu. Fafada satu. Hukum. Al-ula al-hukmu bil islahi lil ladzina yumassikuna bil kitabi. Al-hukmu bil islah al-muslihin. Orang-orang yang melakukan islah perbaikan. Berarti apa? Semua yang disebutkan tadi. Paham ini? Hum marji'nya. Saya ulangi. Marji dari domir yang mestinya di situ. Yaitu ajarahum. Hum kan kembali mestinya kemana? Alladzina yumassikuna bil kitab. Satu. Wa aqamus shalah. Dua. Paham ini? Ini dua sifat ini mestinya jadi marji. Tapi karena disebutkan al-muslihin, berarti kita apa? Hukumi orang-orang yang yumassikuna bil kitab adalah muslihin. Orang-orang yang menegakkan salat adalah muslihin. Itu satu. Paham ini? Yang kedua? Wa yuqimuna as-shalah. Terus. Al-tsani anna Allah ajarahum bi islahihim. Kenapa Allah kasih pahala mereka? Karena Allah bilang kami tidak akan menyanyiakan pahala mereka. Berarti pasti dikasih. Kenapa Allah kasih pahala? Lihat isim zahirnya. Karena mereka melakukan islah. Bentuknya apa? Yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Terus, tiga. Atsalits anna kulla muslihin wa lahu ajrun ghairu mudha'in 'inda Allah Ta'ala. Ini tidak disia-siakannya pahala alias pasti dikasih pahala. Ini berlaku untuk siapa? Semua muslihin. Semua orang yang masih kurang bil kitab, semua orang yang menegakkan salat, pasti Allah tidak sia-siakan pahala. Begitu. Mengerti paham ini? Ya? Jadi tempat dhamir Allah tidak kasih dhamir, tapi Allah kasih isim zahir itu. Faedahnya seperti. Ya, luas sekali. Bisa paham ini? Itu faedah luar biasa. Paham ya? Baik. Lanjut. Qad yata'ayyanu al-idharu kama law taqaddama ad-dhamiru marji'an. Taqaddama ad-dhamiru. Itu maf'ul bih. Ad-dhamiru marji'ani. Ya, marji'an itu fa'il. Ya, dhamir maf'ul bih. Terus. Yasduhu awluhu ila kulli minhuma wal muradu ahaduhuma. Ya. Mithlu. Baik. Allahumma aslih lil muslimina ulatu umurihim. Ya, itu ada sabar. Ada yang hilang di situ. Aslih lil muslimin, ulata. Lanjut, aslih lil muslimin ulata umurihim wa bitanata walatu umurihim. Wula sama ulati umurihim. Idza qila bitanatuhum la'awhama an yakuna muradu bitanatal muslimin. Ya, ini pembahasan baru. Ya, selesai ya. Pembahasan al-idhar fi mawdhi'il idmar, ya. Selesai tak? Ya, boleh kasih dua contoh. Sekarang pembahasan baru. Kata Syekh, wa qad yata'ayyanul idhar. Kadang didatangkannya isim zahir itu menjadi wajib. Yata'ayyan, wajib. Paham ini? Jangan kasih dhamir. Ya. Tapi wajib isim zahir. Kapan? Kama lau taqaddama ad-dhamira marji'a. Sebagaimana ketika
mendahului dhamir ada dua marji. Karena saya tanya dari sisi urutan, mana dulu marji atau dhamir dulu? Kan marji dulu toh, dhamir belakangan. Paham ini? Nanti marjinya sebelumnya. Ternyata sebelum dhamir ini ada dua marji. Dua tempat kembali. Yang mana yasluhu auduhu ila kulli minhuma. Yang mana dhamir ini yang hanya satu, marjinya dua, ini ternyata dhamir ini cocok untuk kembali kepada salah satu dari keduanya, cocok untuk dua-duanya. Paham ini? Maka pada kondisi ini wajib kita ta'yin, wajib kita datangkan isim dhahir. Jangan dhamir. Paham ini? Dan kata Syekh wal muradu ahaduhuma, dan yang diinginkan adalah salah satu dari keduanya. Jadi begini, ada zahir, ada isim dhamir, ada dhamir. Sebelumnya ada dua marji. Dua isim zahir yang menjadi marji. Mungkin dua-duanya. Ya, misalnya dhamirnya huwa. Marjinya sama-sama mufrad mudzakkar. Bisa paham ini? Marjinya sama-sama juga mufrad mudzakkar. Berarti huwa bisa ke yang pertama, bisa yang kedua. Dan kata Syekh wal muradu ahaduhuma, sedangkan yang diinginkan hanya satu. Bisa paham ini? Yang diinginkan hanya satu. Maka kata Syekh ini wajib kita datangkan isim zahir, jangan pakai dhamir. Contoh kata Syekh. Mana contohnya? Misal contoh doa, Allahumma aslih lil muslimin wulata umurihim. Ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin wulata umurihim, yaitu para waliul amr mereka. Amin. Orang-orang yang memimpin mereka, para penguasa mereka. Sudah? Kita mau bilang tambah wa bitanata ulati umurihim. Paham ini? Di sini kita harus perhatikan, harus datangkan ulata umurihim dalam bentuk isim zahir. Jangan bilang wa bitanatahum. Karena kenapa? Kalau kita bilang bitanatahum, hum akan kembali bisa kepada muslimin, bisa kepada ulati umurihim. Nah, sedangkan kita mau doakan apa? Para pemerintah. Bisa paham ya? Kalau kita bilang bitanatahum, bisa kembali kepada dua, muslimin dan ulata umurihim. Sedangkan yang kita inginkan ulata umurihim. Pada kondisi ini kata Syekh, wajib kita datangkan ulata umurihim dalam bentuk zahir. Kenapa? Karena lau qila wa bitanatahum, seandainya kita bilang bitanatahum saja, la auhama ayyakuna al-muradu bitanatal muslimin, maka akan muncul waham, ya, sangkaan yang lemah bahwasanya yang diinginkan adalah bitanatal muslimin. Padahal bukan bitanatal muslimin yang kita inginkan, tapi bitanata ulati umurihim. Nah, ini jadi tidak boleh kita datangkan dhamir pada kondisi seperti ini. Satu kondisi saja. Bagaimana bentuknya? Ada dhamir satu, bisa kembali kepada dua marji. Cocok, pas. Ya. Kan kalau tidak pas ngapain? Misalnya repot-repot, misalnya apa dhamirnya huwa, marjinya dua. Tapi satu jamak, satu mufrad. Nasami kembali ke mufrad, kan begitu. Atau misalnya satu mudzakkar, satu muannas, dua-duanya mufrad. Pasti huwa kembali ke mudzakkar. Nah, kalau ini tidak ada waham. Tidak apa-apa kita datangkan dhamir. Jika seperti sini hum, misalnya kita bilang biwabitanatahum, hum bisa kembali kepada muslimin, bisa kembali kepada ulata umurihim. Nah, ini akan musyabih. Kita akan pusing, ini kembali kemana ini? Siapa yang didoakan? Bitanahnya kaum muslimin atau bitanahnya ulati umurihim? Maka pada kondisi ini wajib kita datangkan isim zahir. Ya, selesai pembahasan ini. Sekarang pembahasan baru. Dhamirul fasl. Ini juga banyak dhamir al-fasl, ya. Dhamir al-fasl. Baca. Dhamirul fasl harfun bisighati dhamirur raf'in muntasib. Yaqu bainal mubtada'i wal khabari idza kana ma'rifatain. Saya perhatikan.
Dhamirul fasli adalah harfun bisigati dhamir raf'il munfasil. Dia adalah huruf yang bentuknya seperti dhamir rafa' munfasil. Apa itu dhamir rafa' munfasil? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini namanya dhamir rafa' munfasil. Yang mana kalau kita i'rab pasti fi mahalli raf'in. Begitu. Dan munfasil. Kan dhamir ada dua, ada muttasil, munfasil. Tapi dia huruf, tapi bentuknya seperti dhamir rafa' munfasil. Apa fungsinya? Yaqa'u bainal mubtada wal khabar idza kana ma'rifatan. Yang dia terletak di antara mubtada dan khabar. Ketika mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifah. Kan asalnya mubtada ma'rifah, ya. Khabar nakira, ya. Qalamu hadza qalamun. Ya, hadza ma'rifah, qalamun nakira, ya. Al-qalamu maksurun. Ini kan dursul lugah jadi satu, ya. Ma'rifah nakir. Kadang mubtada khabar ini datang dalam bentuk ma'rifah. Mubtada ma'rifah apa? Khabarnya ma'rifah. Atau bahkan sudah masuk apa? Inna misalnya. Sudah masuk inna. Berarti isim inna ma'rifah, khabar inna ma'rifah. Taib. Ini datang di tengah-tengah. Ya, datang di tengah antara mubtada dan khabar yang kedua-duanya ma'rifah. Bahkan dia datang karena setelah masuk nawasif. Masukin inna misalnya datang di tengah. Paham ini? Baik. Contohnya wa yakunu bi dhamir mutakallimi ka qoulihi ta'ala innani anna Allahu la ilaha pelan-pelan. Innani anna Allahu ya salah. Innani anna Allahu Ulang. Innani anna lil dhamir saudara. Tidak ada dhamir begitu modelnya. Ana Allahu la ilaha illa ana. Perhatikan ya. Jadi namanya saja dia dhamir, bentuknya seperti dhamir rafa' munfasil. Berarti kan ada 14 tuh bentuknya tuh. Huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kata Syekh wa yakunu bi dhamiril mutakallim. Kadang ya paham ini? Dhamir fasal itu dalam bentuk dhamir mutakallim. Kaqaulihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana. Perhatikan situ innani. Mana isim inna? Ya mutakallim. Nunnya wiqayah. Mana khabarnya? Khabar inna Allahu. Terus ana situ apa? Ini dhamir fasal namanya. Dan memisah antara mubtada khabar. Ustaz, kenapa mubtada khabar? Nah, ini isim inna. Ya, baik. Coba buang innanya. Apa asalnya? Mubtada khabar kan? Itu saya bilang tadi, jangan selalu bilang mubtada khabar. Karena keadaan dia apa? Sudah kemasukan inna nawasif. Ya, tapi tidak salah juga kalau kita bilang mubtada khabar karena asalnya sebelum ada inna pasti dia mubtada khabar. Jadi situ lingkari innani ana situ namanya dhamir fasal. Terus contoh yang lain. Wa qawlihi wa inna lanahnu as-saffun. Mana dhamir fasal? Nahnu. Ingatnya bentuknya dhamir rafa' munfasil itu saja. Jadi tidak mungkin antum bilang inna, di situ dhamir fasal, tidak mungkin. Karena dia bukan dhamir rafa' munfasil, dia muttasil. Innani ini yang jadi dhamir fasal, tidak mungkin. Dia bentuknya dhamir rafa' munfasil. Terus Bi dhamiril mukhatabi. Kadang dhamir fasal ini bentuknya dhamir mukhatab. Contohnya Qawli ta'ala kunta anta ar-raqiba 'alaihim. Kunta anta ar-raqiba. Mana dhamir fasal situ? Anta. Asalnya kunta ar-raqiba. Asalnya kunta ar-raqiba alaih. Datang ke dhamir fasal. Kunta anta. Bisa paham ini? Baik. Terus Wa bi dhamiril ghaibi ka qawli ta'ala wa ulaika humul muflihun. mana dhamir fasal? Hum. Asalnya ulaika al-muflihun. Kan begitu. Datangkan dhamir fasal. Ini asli mubtada khabar ini. Ulaika mubtada, al-muflihun khabar. Kalau yang sebelumnya sudah masuk inna dan kana. Dan itu tidak ada masalah, ya. Apa yang beliau sebutkan itu mubtada khabar tidak ada masalah. Karena kalau kita buang
nawasikhnya jadi mubtada khabar. Dan sebelum dan setelah dhamir fasal adalah ma'rifah. Jadi dia diapit oleh dua ma'rifah. Baik, terus. Apa gunanya? Apa faedahnya? Walahu thalathata fawaida. Al-ula at-tawkidu fa inna qawlaka Sekarang saya tanya. Fawaid itu apa mufradnya? Faidatun mudzakkar muannas. Muannas. Berarti? Hah? 3 sampai 10-nya mudzakkar muannas. Mudzakkar. Berarti pakai tak marbutah atau tidak? Ada cetakan yang tidak pakai tak marbutah? Pakai semua? Mana yang kemarin cetakan Ibnu Jauzi? Ada tak marbutahnya? Coba lihat. Jago juga cetakannya. Mana? Ya, di sini walahu salasu fawaidah dan ini yang benar. Dulu. Kenapa? Angka 3 sampai 10 ya, rumusnya itu satu. Dia pasti terdiri dari dua kata. Yang pertama angka 3 sampai 10-nya, yang kedua bendanya. Angkanya mudhaf, bendanya mudhafun ilaih. Itu salah satu usuli, ya kan? Paham ini? Ini salasu fawaidah, mudhaf ilaih. Yang kedua, angkanya harus berlawanan jenis dengan mufrad bendanya. Karena angkanya bisa pakai ta marbuto, bisa tidak, bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa salasu, bisa salah satu. Kapan dia mudzakkar, kapan dia muannas? Lihat mufrad bendanya. Apa mufradnya fawaid? Faidatun mudzakkar muannas. Berarti angkanya mudzakkar. Pakai ta marbuto tidak? Tidak. Berarti salasu fawaid. Paham ini? Bisa ini? Yang ketiga, bendanya harus jamak. Nah, ini jamak fawaid, ya. Coba diubah situ, ayo salasu fawaidah. Lanjut. Al-ula at-tawkidu fa inna qawlaka Zaidun huwa akhuka awkadu min qawlika Zaidun akhuka. Nah, ini yang pertama. Jadi faedah yang pertama didatangkannya dhamir fasal. Paham ini? Didatangkannya dhamir fasal, faedahnya yang pertama taukid, menguatkan. Fa inna qawlaka Zaidun huwa akhuka awkadu min qawlika Zaidun akhuka. Karena ucapanmu Zaidun huwa akhuka ada dhamir fasal, ini lebih kuat dibanding kau cuma bilang Zaidun akhuka. Paham ini? Ada huwa dhamir fasal, ini lebih kuat. Ada makna taukid di situ. Paham ini? Jadi misalnya kita terjemahkan tadi, mana contohnya tadi? Innani anallahu la ilaha illa ana. Berarti sungguhnya saya betul-betul adalah Allah Subhanahu wa taala yang la ilaha illa ana. Wa inna lanahnu saffun. Nah, ini bisa kita tambahkan makna sungguh, apalagi sudah ada inna, ada dhamir fasal. Lah itu kan maknanya penguat semua. Akan pastinya yang dikhabarkan. Wa kunta antar raqiba. Ini juga ya maknanya ada taukid. Ulaika humul muflihun. Wah, penegasan keberuntungan mereka yang disebutkan sebelumnya. Karena ada dhamir fasal. Terus kedua, الثاني الحصر هو اختصاص ما قبله بما بعده. فإن قولك المجتهد هو النجاح يفيد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. Faedah yang kedua, tsaniyah al-hasru. Apa itu al-hasr? Wa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Itu dikhususkannya apa yang sebelumnya dengan apa yang setelahnya. Fa inna qawlaka al-mujtahidu huwa an-najihu. Ingat, dhamir fasal ini maknanya hasar. Dia khususkan sebelumnya dengan apa yang setelahnya. Apa sebelum huwa? Orang yang rajin, ajal mujtahid. Apa setelah huwa? Dia yang berhasil. Berarti yufidu ikhtisas al-mujtahidi bin najah. Kalimat al-mujtahidu huwa an-najihu adanya dhamir fasal sini memberi faedah apa?
dikhususkannya mujtahid, orang-orang yang rajin dengan keberhasilan yang berhasilannya orang rajin. Punna kutui tinro jina jama nganre tinro yuk kerjaan cuma makan tidur, ya malas belajar, ya susah berhasil kan? Paham ini? Itu. Ini maknanya hasad. Bisa paham ya? Dikhususkannya sebelumnya dengan yang setelahnya. Dikhususkannya mujtahid, ya orang yang punya sifat ijtihad dengan an-najah, dengan keberhasilan. Yang ketiga, الثالثة الفصل أي التمييز بين كونه ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك. Ini juga penting ya. Di antara fungsi damir fasal yaitu al-fasl. Namanya saya damir fasal, yaitu memisah. Apa artinya fasal? Yaitu at-tamyiz, membedakan baina kaunihi ma ba'da. Taib. Apa ini? Baina kauni ma ba'dahu khabaran au tabi'an. Taib. Saya ulangi, at-tamyiz baina kaunihi ma ini salah ya. Coba dibuang itu kaunihi, dibuang. Ini yang bikin rancu tadi. Itu saya pusing anunya. Baina kauni ma, begitu. Hi buang. Itu saya baca 2 kali, kok kacau. Ya. Baina kauni ma ba'dahu khabar. Biasa begitu ya kalau kita sudah biasa baca, kalau aneh-aneh lain sendiri biasanya tersangkut. At-tamyizu baina kauni ma ba'dahu khabaran atau tabi'an. Itu apa fasal? Itu dia fungsinya membedakan antara keberadaan apa yang setelahnya sebagai khabar, entah dia khabar mubtada atau khabar kana atau khabar inna atau tabi'an, atau dia sebagai tabi'. Kan dhamir fasal ada yang setelahnya. Setelahnya itu bisa khabar, ya, apa fanafan. Kalau tidak ada dhamir fasal, ini bisa mustabih, bisa rancu. Seperti misalnya apa yang kita sebutkan tadi, ulaika humul muflihun. Coba kita buang humnya. Ulaikal muflihun. Kalau kita di pelajaran Nurul Lugha, kalau ada isim isyarah setelahnya kata beralif lam, apa kita ajarkan ke anak-anak? Badal tabi atau apa? Tabi kan? Tabi itu? Kalau ada hum, dia sudah menghilangkan waham adanya tabi. Karena kalau ada dhamir fasal hum, berarti al-muflihun pasti khabar. Ini maksudnya dia bedakan. Ya. Keberadaan dia, ada tidaknya dia itu membedakan. Karena ulaika humul muflihun, paham ini? Pasti al-muflihun sebagai khabar. Tapi kalau tidak ada hum, mungkin badal khabarnya tidak disebutkan, atau memang dia khabar. Bisa dua-duanya. Bisa paham ya? Tapi kalau ada dhamir fasal tidak. Dia tamyiz, dia pasti pisah. Ini khabar, ini ini bukan. Bisa paham ya? Ayo lanjut. Fa inna qawlaka Zaidul Fadilu Zaidun al-Fadilu. Ayo perhatikan. Lihat kalimat Zaidun al-Fadilu. Al-Fadilu bisa 2 i'rabnya. Bisa bisa na'at, jelas, sama-sama nakirah, sama-sama ma'rifah, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, dan sama-sama marfu. Atau bisa juga sebagai khabar. Jadi saya datangkan Zaidun huwa al-Fadilu. Al-Fadilu berapa kemungkinannya? Hanya 1. Sebagai ini namanya tamyiz, fasal. Bisa paham ya? Baik, lanjut. Yahtamilu atau yuhtamal? Yuhtamalu an takuna al-fadilu sifatan li Zaid. Bisa dia sebagai sifat na'at untuk Zaid. 2. Wal khabaru wal khabaru muntadharun. Kalau dia jadi sifat kan kalimatnya pincang, tidak sempurna. Ada mubtada, yang ada na'at, sifat. Mana khabarnya kan berarti kurang, tak? Mana khabarnya kata Syekh muntadhar. Ditunggu. Berarti kalimatnya belum belum selesai. Misalnya yang ditunggu misalnya Zaidun al-Fadilu maridun. Berarti maridun khabar. Karena antum i'rab al-Fadil sebagai nah. Bisa paham ya? Baik, lanjut. Kemungkinan kedua.
ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. Mungkin fadil ini sebagai khabar. Lanjut. وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. Tapi kalau kamu datangkan dhamir fasal, Zaidun huwa al-fadilu, maka ta'ayyana, pasti antakun al-fadilu khabaran. Pasti kata al-fadil adalah khabar. Kenapa? Liwujudi dhamir al-fasal. Karena adanya dhamir fasal. Jadi keberadaan dhamir fasal itu fungsinya tamyiz, fasal. Ya, memisah antara khabar atau tabi. Karena kapan dia tidak ada masih mungkin dua. Bisa tabi, bisa khabar. Tapi datang dhamir fasal, pasti dia khabar. Lanjut. Terakhir, ini pembahasan terakhir di dhamir, itu al-iltifat. Apa itu iltifat? Al-iltifatu tahwilu al-uslubi kalami. Tahwilu uslubi kalami. Tahwilu uslubi kalami. Min wajhin ila akhar. Perhatikan, al-iltifat adalah tahwilu uslubil kalam min wajhin ila akhar. Perubahan uslub kalimat. Metode pemaparan kalimat ya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini karena ini kaitannya dengan dhamir, jadi begini bentuknya, Saudara. Dhamir ada berapa? Ada 3 kan? Ada dhamir mutakallim, mukhatab dan ghaib. Ini iltifat, maksudnya apa? Kadang dia cerita misalnya seseorang. Paham ini? Ini kan berarti pakai ghaib. Ada yang bicara, ada yang mendengar bicara, mukhatab. Ada yang bicarakan, ini ghaib asalnya. Ghaib. Tiba-tiba dia kasih masuk dhamir anta. Yang mestinya ghaib, dia berpindah ke mukhatab. Atau misalnya asalnya dia mukhatab, tiba-tiba datangkan sesuatu dhamir ghaib. Ini berarti balikannya. Tadi asalnya mutakallim, menceritakan tentang dirinya, saya, tiba-tiba dia bilang dia. Paham ini? Ini namanya iltifat. Paham ini? Jadi perubahannya ini terbatas sih. Kaitannya dengan dhamir. Bisa paham ya? Bentuknya ada berapa sebutkan situ? Ada 4. Ayo, silakan baca. Walahu suwarun minha. Al-ula al-iltifatu min al-ghaibati ila al-khitabi. Yang pertama al-iltifat, itu perubahan metode pemaparan kalimat dari ghaibah, dari penggunaan ghaibah ke khitab. Itu menceritakan sesuatu, ghaib. Paham ini? Dia orang ketiga. Misalnya ada saya, mutakallim, ada mukhatab, dia menceritakan sesuatu. Tiba-tiba datang dhamir mukhatab. Contohnya? Kaqoulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini kan ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kan ghaibah. Kalau kita datangkan dhamir pasti dhamir huwa. Kan? Dia Allah. Tapi didatangkan bukan dhamir huwa. Bukan dhamir ghaib tapi iyyaka anta mukhatab, termasuk nasta'in nah. Tapi beliau tidak ungkap ini. Beliau fokus ke khitabnya itu iyyaka. Iyyaka mukhatab. Bisa paham ini sisi ghaibahnya? Ini bercerita tentang Allah. Kan masih dhamirnya dhamir ghaib. Tapi berubah menjadi iyyaka na'budu. Anta. Iyyaka maf'ul bih kan? Maknanya anta. Ini mukhatab berpindah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahawala al-kalama min al-ghaibati ila al-khitabi fi qawli iyyaka. Ya bisa kita bilangnya fahawala al-kalamu minal ghaibati ilal khitabi fi qawli iyyaka. Jadi kalam ini ditahwil, dirubah dari metode pemaparan ghaib tentang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita datangkan dhamir
Itu mestinya apa? Huwa kan? Tapi ilal khitab, ditahwil ke khitab, dhamir mukhatab. Ya, fi qouli iyyaka. Bentuk yang kedua? الثاني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. Coba lihat. Mana dhamir mukhatab situ? Kuntum mukhatab tak? Mukhatab dulu kuntum fil fulki. Wa jarayna bihim. Mana? Masih mukhatab dhamirnya? Masih mukhatab, berubah. Berpindah ke ghaib. Bisa paham ya? Baik. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرينا بهم. Kenapa panjang di situ? Kenapa panjang? Di kitab itu. Wajaroina bihim itu salah cetak. Dirubah itu. Tetap pendek ya. Ayat tetap nun niswah. Wajaroina bihim. Bukan jaroina, itu salah, buang alifnya. Wajaroina bihim. Maksudnya itu dari khitab kuntum antum menjadi bihim hum. Ya, ghaib. Ini lawan dari yang pertama. Yang kedua, yang ketiga? Dari dhamir ghaib menjadi mutakallim. Silakan. Qoulihi ta'ala wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiba. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil. Ini kan kalau kita mau lanjutkan ya, pembahasannya berarti nanti kita akan datangkan dhamir ghaib. Kembali kepada Allah atau kembali kepada Bani Israil hum. Iya, paham ini? Bisa paham ya? Nah, kita sedang menceritakan apa? Bani Israil. Allah telah mengambil janji dari Bani Israil. Tapi tiba-tiba kalimat setelahnya wa ba'atsna. Nahnu. Apa nahnu? Mutakallim. Jadi ghaibah takallum. Bisa paham ya? Sama tadi surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini kita bercerita tentang Allah. Paham ini? Ghaibah. Tiba-tiba iyyaka anta berupa ke khitab. Ini ghaibah ke takallum. Ya. Ghaibah ke takallum. Ayo. Fahuwil al-kalamu min al-ghaibah ila takallum fi qouli wa ba'atsna. Bisa ya? Ustaz, kalau yang ghaibah saja gimana? Ya, ghaibah kan wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsa minhum. Dan Allah mengutus dia, Allah mengutus. Itu kan kalau gaib semua, tapi dirubah dari gaibah ke takal wa ba'asna. Bisa paham ya? Kan kalimatnya bisa begini, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsa minhum. Bisa enggak? Gaibah kan? Gaib, huwa, kembali kepada Allah. Tapi Allah datangkan dalam bentuk takallum. Wa ba'atsna nahnu. Ya, takallum. Terus yang keempat. Arabi' al-iltifatu min at-takallumi ila al-ghaibati. Qawlihi ta'ala inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Berubah dari takallum ke mana? Ke ghaibah. Baik. Coba lihat. Inna, siapa nahnu sini? Siapa nahnu? Allah tak? Ini apa? Nahnu mutakallim. Takallum. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Allah enggak bilang fasalli li ana. Kan asalnya takallum ya. Fasalli lana. Mestinya kan begitu. Atau fasalli li. Mutakallim ya. Kan dari awal inna nahnu, Allah pakai nahnu. Ya. Kalau kita pakai nahnu terus berarti fasalli lana. Kembali kepada Allah ya. Tapi Allah datangkan rabbik. Ya. Apa ini nih? Ghaibah. Bisa pahamnya? Jangan lihat kafnya, li rabbika, jangan, bukan itu. Ya, bukan kafnya, rabbi. Itu apa? Ghaibah. Baik. Fahuwil kalam minal takallum minal ghaibah biqouli li rabbika. Bukan Allah enggak bilang fasalli lana wanhar. Tapi fasalli
li rabbik. Baik, terus faedahnya apa? وللالتفات فوائد منها الأولى حمد المخاطب. Berarti sini bentuknya hanya 4 ya. Ghaib mukhatab, mukhatab ghaib, kemudian ghaib takallum, takallum ghaib. Bentuknya cuma 4. Paham ya? Ghaib mukhatab, mukhatab ghaib, kemudian ghaib mutakallim, mutakallim ghaib. Tapi di sini kan tidak dipakai istilah mutakallimnya, tapi takallum ghaib dan khitabnya dipakai. Baik, lanjut. على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه. Baik, walil iltifati fawaidu. Iltifat ini perpindahan metode pemaparan kalimat dari ghaibah ke khitab, khitab ke ghaibah, ghaibah takallum, takallum ke ghaibah, ini punya faedah. Faedah-faedah. Di antaranya satu, hamlul mukhatabi 'alal intibahi li taghayyuri wajhil uslubi 'alaihi. Ini adanya perubahan-perubahan ini, iltifat ini akan mengantar orang yang diajak bicara untuk intibah, untuk perhatian dengan seksama karena perubahan metode pemaparan kalimat tersebut. Ya, dia terbawa misalnya goib, tiba-tiba anta. Ya, tiba-tiba mukhatab, khitab. Tiba-tiba berubah menjadi takallum. Ini melahirkan apa? Intibah. Ya, berarti paham ini? Sudah berubah. Ya. Asalnya bercerita tentang Allah, ghaibah, tiba-tiba iyyaka na'budu. Iya, berubah menjadi apa? Mukhatab. Bisa paham ini? Baik. Misalnya seperti di nomor 3. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna. Ya, cerita tentang Bani Israil. Allah mengambil janji dari Bani Israil. Tiba-tiba langsung wa ba'atsna menjadi takallum. Ini melahirkan intibah. Yang kedua, الثاني حمله على التفكير في المعنى لأن تغيير لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. Ya. Adanya iltifat ini antara mengantar mukhatab untuk memikirkan makna. Karena perubahan metode pemaparan itu mengantar orang untuk memikirkan sebabnya apa. Paham ini? Ya, sebabnya apa? Terus الثالث دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب لأن بقاء الأسلوب على وجه الواحد يؤدي إلى الملل غالبا. Baik. Ini adanya iltifat, perpindahan metode pemaparan itu menghilangkan menghilangkan as-sa'ama wal malal. Itu rasa bosan dan jenuh. Ya? Paham ini? Karena li'anna baqa' al-uslubi ala wajhin wahid, karena tetapnya metode pemaparan dalam satu bentuk saja, misalnya ghaibah terus ya, tidak ada khitabnya, takallumnya, atau takallum terus tidak ada khitabnya, tidak ada ghaibah, atau khitab terus tidak ada. Ini bisa mengantar kepada al-malal, ya, pada kebosanan. Ini ghaliban kebanyakan. Nah, itu tidak ada dalam Al-Quran seperti itu. Coba lihat surah pendek seperti surat Al-Kautsar saja tadi. Inna a'tainaka al-kautsar. Paham ini? Paham ini? Berpindah ke fasalli li rabbika. Langsung, padahal baru ayat kedua. Ayatnya cuma 3. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sudah ghaibah lagi tuh. Inna syani'aka huwal abtar. Bisa dipahami? Baik. Padahal cuma 3 ayat, ya. 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr, ini tidak ada perubahan, ya. Karena wal asri innal insana lafi khusr ini ghaibah semua. Itu di ayat illal ladzina amanu wa jamaah ghaibah wa amilus shalihat ghaibah. Paham ini? Itu sampai akhir. Ya, baik. Terus lanjut. Ammatun wa hadhihi fawaidu وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. طيب terus. أما فوائد خاصة فتتعين فتتعين في كل سورة
fi suratin hasba ma. في سورة حسب ما يقتضيه المقام. Taib. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kita buang titiknya wasalla ya alif bengkok, tidak ada titik. Terus وعلى آله وصحبه أجمعين. تم لله الحمد رب العالمين. Taib. Selesai usul fit tafsir. Taib, dan insyaallah sekitar setengah bulan ke depan ya, di sekitar tanggal 10 Juli ya, itu insyaallah akan datang Syekh Al-Fadil, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah. Ini akan membahas kitab yang sama. Kitab yang sama itu kitab Usul fit Tafsir, dan beliau adalah murid Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, saya harapkan antum nanti bisa hadir ya, bisa ambil faedah dari beliau langsung dengan kitab yang sama. Ya, tentunya faedahnya ya beda dengan pelajaran kita. Paham ya? Jadi apa yang mungkin keliru yang saya sampaikan dahulu, ini bisa diluruskan ya, atau mungkin kita sama-sama punya pertanyaan, kita bisa tanyakan langsung. Bisa dipahami? Dan semoga waktu yang ada bisa mencukupi untuk menyelesaikan buku ini, karena kan lumayan tebal ya, lumayan panjang. Tapi insya Allah lihat dari roster jadwal pertemuannya lumayan ya, lumayan ada beberapa pertemuan untuk satu kitab ini ya. Jadi tunggu saja infonya sekitar awal bulan Juli, masuk pertengahan ya, sekitar tanggal 10-an, hari Ahad itu kalau tidak salah mulai. Paham ya? Jadi antum dan untuk RBA insya Allah akan diliburkan ya, supaya kita guru dan murid bisa ambil faedah ya. Wallahualam teknis liburnya bagaimana, intinya tidak ada pelajaran di pondok. Paham ya? Supaya kita bisa fokus ke daurah ya, daurah pelajaran ya. Dan kitab yang satunya adalah Takrib At-Tadamuriyah. Takrib At-Tadamuriyah. Antum pernah dengar ya akidah Tadamuriyah? Nah, itu tebal, panjang. Nah, ini takribnya. Itu Syekh Al-Utsaimin yang susun. Paham ini? Syekh Al-Utsaimin yang susun sendiri, di takrib, dimudahkan, disusun rapi. Ya, paham ini untuk memudahkan kita memahami. Bisa paham ya? Itu 2 buku dan 1 tentang Tarbiyatul Abna, tentang pendidikan anak. Yaitu 3 materi. Ya 3 buku insyaallah akan dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah. Baik. Lahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka